Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode variabel costing dengan dosen pengampu Bapak Yulisman SE MSI AK. Yang pertama ada pengertian variabel costing. Variabel costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead pabrik, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Dengan cara menentukan harga pokok produk, ciri ini akan menentukan syarat apa saja yang termasuk ke dalam metode variabel costing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya komisi, biaya upah lembur, dan biaya kebutuhan alat-alat produksi. Yang kedua ada perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Full costing yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dikenal juga dengan absorption atau conventional costing. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi tetap dan akan mempunyai akibat pada yang pertama perhitungan harga pokok produksi dan yang kedua penyajian laporan laba rugi. Yang kedua variable costing. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dikenal juga dengan istilah direct costing. Yang ketiga ada manfaat informasi variabel costing. Yang pertama membantu dalam pengelolaan biaya. Dalam metode absorption costing, overhead pabrik diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik tanpa dibedakan mana yang variabel dan mana yang tetap, dan kemudian dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap biaya-biaya tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Menurut Mulyadi 2010, biaya tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Yang pertama yaitu discretionary fixed cost adalah biaya yang bersifat tetap karena ditetapkan oleh manajemen. Biaya ini biasanya bersifat tetap dalam jangka waktu pendek. Misalnya biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen sebesar 10 juta per bulan. Yang kedua, commission fixed cost adalah biaya yang timbul akibat kepemilikan atas aset tetap dan atas organisasi pokok perusahaan. Biaya ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat dirugikan. Sebab contohnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan, aset tetap, dan gaji karyawan. Dalam metode variable costing, biaya tetap dipisahkan dalam kelompok tersendiri dan dalam laporan laba rugi sehingga manajemen memperoleh informasi discretionary fixed cost dan commission fixed cost secara terpisah agar dapat dikendalikan dalam jangka pendek. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Jika terjadi perubahan volume kegiatan produksi, biaya periode menjadi tidak relevan karena tidak berubah sebanding dengan volume kegiatan produksi. Menurut absorption costing, penjualan yang terjadi harus bisa menutupi semua biaya baik yang variabel maupun yang tetap. Sedangkan menurut variable costing, penjualan sebaiknya bisa menutupi biaya yang berubah dalam jangka pendek. Variable costing membantu manajemen dalam memutuskan penentuan harga jual produk jangka pendek dan penentuan membeli dan memproduksi sendiri. 3. Membantu perencanaan laba jangka pendek. Manajemen memerlukan informasi yang dipisahkan menurut perilakunya dan menurut perilaku terhadap perubahan volume produksi untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah sehingga yang menjadi pertimbangan bagi manajemen hanya biaya variabel. Laporan laba rugi metode variable costing yang
memisahkan informasi biaya variabel dan biaya tetap, membantu manajemen untuk merencanakan laba jangka pendek. Selanjutnya ada kelemahan metode variable costing. Metode variable costing memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. B. Metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. C. Naik turunnya laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. D. Karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi metode kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang metode variable costing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.